من نبل بالتوطين فالعودة حق فلسطين. Sebuah orasi yang luar biasa dari salah satu perempuan hebat Indonesia lainnya, yaitu Ibu Dr. Anda Fahimah Askar, mewakili Ketua PB Wanita Al-Irsyad yang akan menyampaikan orasinya tentang Palestina. Kepada Ibu Dr. Anda Fahimah Askar, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul bersama melalui jaringan virtual ini. Kita menyatukan hati dan tekad untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ada yang bertanya, mengapa kita membantu orang-orang Palestina? Padahal di sini banyak orang-orang yang perlu kita bantu. Banyak orang miskin, penyandang cacat, pengangguran, anak-anak yang putus sekolah, anak yatim, para janda, dan lain-lain. Ditambah dengan berbagai musibah dan bencana alam yang melanda di negeri kita. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air rahimakumullah, penyakit yang ada dalam tubuh terbagi dua. Ada yang membahayakan nyawa dan keberadaan kita seperti penyakit jantung, ada yang membuat kita tidak nyaman dan terganggu, tapi tidak menyebabkan kematian, seperti patah kaki. Sesehat apapun bagian tubuh yang lain tidak akan ada gunanya jika jantungnya sudah berhenti dan rusak. Sebanyak apapun penyakit luar pada tubuh kita, masih ada harapan untuk sembuh dan hidup jika jantungnya sehat. Permasalahan Palestina bagaikan penyakit jantung. Masjidil Aqsa disebut di jantung Al-Quran, tepat di juz pertengahan, yaitu awal juz 15. Bersanding dengan Masjidil Haram ini menunjukkan bahwa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah jantung umat ini. Lambang eksistensi umat, keamanan dan keselamatannya adalah jaminan bagi keamanan dan keselamatan umat. Meski masjid di seluruh dunia aman tentram, tapi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa tertawan ataupun dirobohkan. Allah tidak akan pernah ridho jika kita membiarkan diam tidak melakukan pembelaan. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam sebelum akhirnya berpindah ke kiblat kedua, yaitu Masjidil Haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk tidak sering-sering berkunjung ke suatu tempat kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Mengapa? Karena ketiga tempat ini adalah tanah suci umat Islam yang memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat lain yang ada di seluruh dunia. Oleh sebab itu, kesucian ketiga tempat tersebut harus dijaga. Keamanan pengunjungnya dan penziarahnya harus dijamin. Kemudahan untuk berziarah harus diberikan. Itulah yang dilakukan oleh penguasa-penguasa muslim selama berabad-abad yang lalu. Realitas saat ini berkata lain. Lain dulu, lain sekarang. Siapapun yang datang ke kota Al-Quds hari ini pasti merasakan rasa tidak aman dan mencekam. Tentara dengan senjata lengkap, ibarat pasukan perang ada di mana-mana. Di setiap sudut kota dan di sekeliling Masjidil Aqsa, sampai kapan kondisi seperti ini akan berlanjut? Akankah kita khusyuk beribadah di Masjidil Aqsa? Sedangkan kita tahu saudara-saudara kita yang rumahnya sejengkal dari Masjidil Aqsa
dilarang untuk masuk melaksanakan salat. Semata-mata karena mereka meneriakkan Allahu Akbar, anak-anak di Baitul Maqdis tidak bisa salat di Masjidil Aqsa. Layaknya anak-anak kita yang dengan bebas dan bahagia salat bersama anak-anak tetangga kita di masjid lingkungan kita. Sungguh merupakan suatu aib, kehinaan, dan keterpurukan bagi umat yang tidak mampu menjaga tempat sucinya sendiri. Kita tidak nyaman beribadah di masjid kita sendiri, di tanah yang telah menjadi milik umat ini sejak berabad-abad lamanya, kota yang sampai detik ini tidak pernah ditinggalkan oleh penduduknya. Mereka tetap bertahan dengan jiwa dan semua yang dimilikinya. Kota Al-Quds adalah tanah wakaf yang tidak boleh dijual dan berpindah tangan kepada orang lain. Itulah sebabnya Sultan Abdul Hamid II tidak bersedia menjual tanah Palestina. Saat orang Yahudi menawarkan sejumlah harta yang sangat banyak untuk membelinya, maka menjaga wakaf yang sudah diperuntukkan bagi Allah adalah tugas umat Islam. Siapapun yang memberikan tanah wakaf diambil oleh orang lain secara zalim, maka ia berdosa. Itulah sebabnya para pemimpin Islam berusaha membebaskan Al-Quds. Menjaga wakaf Allah adalah tugas seluruh umat Islam, apalagi para pemimpin-pemimpinnya. Marilah kita dalam kesempatan ini menegaskan kembali tekad kita untuk terus berjuang menjaga tanah Isra Mi'raj ini, tanah Al-Quds, melanjutkan misi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyambut estafeta perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi untuk membebaskan Masjid Aqsa dan kota Al-Quds dari kezaliman dan penjajahan. Kita pastikan perjuangan ini terus berlanjut. Jikapun Masjidil Aqsa masih tertawan, kita pastikan anak cucu kita akan melanjutkan perjuangan ini. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ضد الصفقة والتطبيع، نعم حق العودة لن يضل.